warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penonton podcast OSDI 2022. Apa kabarnya nih? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Firly Gifari, namun saya akrab dipanggil Billy. Saya dari Fakultas Pendidikan Bahasa. Nah, saya di sini akan sebagai host di sini dan kita kedatangan tamu spesial nih dari vokasi. Mungkin masnya bisa perkenalkan dulu, Mas. Oke, perkenalkan nama saya Salman Nur Rahman dari Program Studi Teknologi Elektromedis angkatan 2019 dan dari Fakultas Program Vokasi yang disebutkan Masnya tadi. Nah, ini mungkin saya pribadi, mungkin teman-teman juga penasaran nih, Mas, tentang kegiatan hari ini. Mas tuh ngapain aja ya? Hari ini atau saat ini? Mulai dari hari ini. Oh, mulai dari ini. Untuk hari ini sih udah agak free aja sih, Mas. Udah mahasiswa semester akhir juga, dan kemarin juga sempat ada kesibukan di BEM, tapi alhamdulillahnya udah demis. Oh, iya. Kemarin sih demisnya, kemarin banget. Berarti emang Mas nih tiap kesehariannya produktif sekali gitu ya? Iya, enggak juga sih, Mas. Nah, pada video kali ini kan kita bakal berbincang mengenai orientasi studi dasar Islam ya, Mas ya. Nah, menurut Masnya sendiri nih, OSDI itu apa sih, Mas? Menurut saya pribadi, OSDI itu ya orientasi bagi mahasiswa baru tentang pengenalan studi dasar Islam. Jadi kayak dikenalin tentang ya mungkin tentang Muhammadiyah ataupun tentang Islam yang dalam lingkup Muhammadiyah gitu sih, Mas. Oh gitu. Nah, menurut Mas sendiri seberapa penting tuh OSDI? Menurut saya penting sekali, Mas, karena ya kita di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga, jadi kan universitas yang berbasis Islam juga. Makanya orientasi studi dasar Islam ini juga sangat penting, dikarenakan juga sekarang banyak mahasiswa yang kurang tahu lah apa itu ya Islam dan lain-lainnya. Dalam artian mereka tuh hanya sebagai ya udah cuman tahu kayak misal sholat ya sholat, kemudian baca Quran ya baca Quran, nggak tahu hal-hal yang lain. Mungkin seperti itu sih, Mas. Jadi biar lebih memperdalam lah ya, ilmu keislamannya gitu ya, ya, Mas ya. Terus nih Mas kan tadi dikatakan angkatan 19 ya, Mas ya. Ya. Yang dimana udah ngalamin OSDI itu secara offline dan Ya. insya Allah kan tahun ini kita bakal offline juga gitu ya, Mas ya. Walaupun 2 tahun kemarin tuh kita sempat online dan sekarang alhamdulillah transisi ke offline gitu. Nah, dari Mas sendiri nih, waktu pengalaman Mas di OSDI tahun 2019 tuh kesan-kesan seperti apa sih, Mas, yang Mas laluin di OSDI 2019? Oke, untuk kesan-kesan ya, untuk kesannya sih ya sangat menarik aja sih, karena kan pada saat itu kita kan juga sebagai mahasiswa baru nih transisi dari SMA, yang SMA itu hanya ada pendidikan agama Islam aja, tidak ada acara-acara seperti ini ya, yakni ya kayak dibuka pandangannya lah, gimana sih Islam menurut pandangan dari Muhammadiyah. Mungkin seperti itu aja sih, Mas. Jadi benar-benar kayak meskipun ada mungkin bisa dikatakan banyak lah ya perbedaan transisi dari SMA ke kuliah. Masuk kuliah gitu ya. Apalagi di sini tiba-tiba ada yang namanya orientasi studi dasar Islam gitu, jadi nggak cuman ada apa ospek atau masa ta'aruf aja, tapi juga ada OSDI gitu ya. juga. Dan nggak cuma pengajian aja. Ya benar. Nah, terus kira-kira waktu Mas kemarin 2019 itu mengikuti rangkaian OSDI, ada hal menarik gak, Mas? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman penonton. Oke, mungkin ada sih hal menarik. Kayak contoh misal kalau teman-teman ditanya kayak misal apa ya, kemarin tuh ada beberapa poin yang aku highlight, tapi mungkin aku agak lupa, sebentar saya inget-inget dulu. Nggak apa-apa Mas. Kayak contoh apa ya, kemarin tuh kayak misal adalah salah satu pemberi pemateri di vokasi, yang itu dia melontarkan sebuah pertanyaan. Ini gini pertanyaannya, menurut kalian agama itu ada berapa? Dan menurut kalian apakah Islam itu agama satu-satunya? Itu kan sebuah pertanyaan yang gimana ya? Ya mungkin ya yang di pikiran kita ya mungkin agama ada banyak. Tapi kan dijelasin lebih lanjut apakah agama itu seperti apa gitu. Mungkin kayak gitu sih, Mas. Jadi kayak
pertanyaan yang mengasah critical thinking kita mengenai keislaman gitu ya Mas, dan itu menurut Mas pribadi itu sangat menarik lah ya yang ada di OSDI tahun 2019. Oke. Nah, Mas, saya kepo nih Mas. Mas dari periode 2019 ya sampai saat ini tuh di kampus tuh ikutan organisasi apa aja sih Mas? Untuk organisasi ya mungkin dari yang bawah dulu ya kali ya. Saya dari 2019 dari awal sampai 2021 malahan itu mengikuti himpunan mahasiswa. Jadi 2 periode. Kemudian BEM fakultas saya juga 2 periode. Kemarin alhamdulillahnya di periode yang selanjutnya itu saya diberi amanah sebagai wakil menteri di BEM-KM UMY. Dan saya juga mengikuti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang pastinya. Nah, tadi Mas mengutip terkait BEM-KM UMY jadi wakil menteri, kalau boleh tahu wakil menteri divisi apa Mas? Wakil Menteri Kementerian PSDM. Oh, PSDM ya. Terus satu lagi Mas, saya kepo nih. Tadi kan Mas mengutip yang terakhir itu ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya, IMM. Nah, mungkin bisa di-spill ke penonton apa sih itu IMM Mas? Oke, mungkin sedikit aja ya. Menurut saya IMM itu ya organisasi pergerakan bukan keislaman juga sih. Kayak organisasi pergerakan yang itu dinaungi oleh Muhammadiyah. Dalam artian ya kita bergerak sesuai dengan tujuan Muhammadiyah juga, dan tujuan IMM pun juga hampir sama dengan tujuan Muhammadiyah. Seperti itu aja sih Mas. Berarti IMM itu kan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Apakah IMM itu cuman ada di Universitas Muhammadiyah aja atau ada di mana-mana Mas? Ada di mana-mana dong Mas. Kayak misal kita udah lulus pun kita juga masih ada tuh, ada IMM Bantul. Kayak misal di asal saya kan ada juga, dan di universitas lain pun juga ada, kayak misal di UAD ataupun di Unisa. Nah, Mas di sini berarti dari IMM Komisariat mana Mas? Saya pastinya dari Komisariat. Oh, Komisariat Vokasi ya, UMY ya Mas ya. Ya. Terus kira-kira nih Mas, mungkin Mas bisa cerita-cerita sedikit lah tentang Komisariat Mas gitu, terkait hal spesial, hal unik dan lain sebagainya. Untuk hal unik ya, mungkin ini sebagai gimana ya, gambaran aja sih. Mungkin teman-teman nanti mau join ke IMM Vokasi. Jadi di IMM Vokasi itu kita ditabrakan dengan kuliah kita yang hanya 3 tahun. Jadi semisal ada yang namanya kader awal, kader tengah, kader akhir. Nah kita tuh hanya ada kader awal dan kader akhir. Jadi kita secara otodidak harus menguasai semuanya dalam waktu yang singkat. Nah itu kan membuat diri kita semakin dewasa lebih cepat. Mungkin itu sih. Dan kemudian kan di vokasi juga kan besok kan udah ada D4 sekarang. Makanya kan ini kan mungkin ada perubahan juga di kemudian harinya. Mungkin itu bukan lagi hal spesial, tapi mungkin di angkatan saya itu hal yang sangat spesial. Seperti itu. Mas. Nah, seperti yang kita ketahui, Mas ini kan dari Fakultas Vokasi gitu ya Mas. Nah, dan IMM ini kan memiliki arah gerak gitu ya Mas. Ya. Mungkin ada gak sih relevansi terkait misalkan dari Komisariat Mas mengadakan diskusi yang relevan gitu dengan program vokasi sendiri gitu? Untuk itu mungkin bisa relevan dikarenakan ya kita kan misal kita Komsat Vokasi ya, kita berbicara tentang vokasi. Tapi untuk saat ini kita hanya membatasi hanya sekedar vokasi aja, tidak sampai luas. Misal kita membahas tentang UMY ataupun membahas tentang hal-hal yang lain. Jadi kita masih membenahi lah untuk di vokasi sendiri. Karena ya melihat lingkup juga kita mungkin ingin apa ya? Ingin mengembangkan dari komisariat dulu aja gitu ya Mas ya. Oh iya benar banget sih. Terus nih Mas, Mas tahu gak tema OSDI tahun ini? Tema tahu sih Mas, tapi nyontek paling. Nah mungkin Mas karena yang penting tahu lah ya, namanya sekarang juga sebagai kepanitiaan juga ya Mas. Mungkin Mas bisa memberikan pendapat nih terkait tema OSDI tahun 2022 ini. Untuk pendapat ya, sebenarnya tema ini udah bagus dikarenakan beberapa poin di dalam kata-kata di tema itu yang membuat ya ini tuh udah bagus gitu loh. Kayak misal contoh kata-kata yang pertama, membangun. Kalau kita mengganti kata-kata yang menjadikan bukan membangun, itu kan sebuah kata yang harus jadi gitu loh, bukan untuk membangun. Kalau membangun secara perlahan. Kemudian juga membangun generasi unggul
membangun generasi unggul kan tidak hanya bisa misal di tahun ini, kan membangun secara perlahan, bangun, kemudian menuju Islam Muslim yang berkualitas. Nah, kan di samping membangun itu pasti juga ada titik puncaknya, ya. Dan titik puncaknya itu adalah Muslim yang berkualitas. Mungkin seperti itu sih Mas, kayak ya udah bagus aja sih. Jadi emang perancangan dari penyusunan tema ini pun tidak semena-mena asal-asalan gitu ya Mas. Ya. Jadi benar-benar sangat bermakna gitu dari pendapat Mas itu sendiri ya. Oke. Terus mengenai masih mengenai tema nih Mas. Peran dari Komsat Vokasi itu apa sih Mas terhadap tema gitu? Untuk peran Komsat Vokasi sendiri sebenarnya menurut saya ya semua Komsat itu sama aja, dalam artian untuk membangun generasi unggul yang cerdas itu kan setiap Komsat mempunyai cara masing-masing. Dan kalau ditanya peran kita sebagai vokasi untuk membangun generasi unggul yang cerdas menuju Muslim berkualitas, ya kita dengan cara bagaimana caranya kita untuk membentuk sebuah pola pikir kepada mahasiswa. Gimana sih cara mahasiswa itu untuk menjadi Muslim yang berkualitas? Itu kan banyak cara. Nah, mungkin di situ sih gimana caranya kita, mungkin beberapa poin atau beberapa program kerja ataupun beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk menuju hal tersebut. Seperti itu sih Mas. Oke, itu sangat menarik sekali sepertinya Mas. Nah, gini Mas, tema OSDI di sini kan emang bertujuan untuk mengaplikasikannya kepada para maba gitu kan ya Mas ya. Nah, apa sih harapan untuk maba gitu dari tema, apalagi buat vokasi sendiri gitu Mas? Harapan untuk maba ya, mungkin harapan untuk maba sih bisa mengambil pelajaran lah, dalam artian semua yang dibicarain ataupun disampaikan ketika OSDI besok ataupun disampaikan oleh pemateri, yaitu dimaknai sedalam-dalamnya, dikarenakan ketika kita sudah tidak memaknai salah satu kata ataupun salah satu kalimat, ya itu pasti akan berbeda makna di kata selanjutnya. Jadi dari awal sampai akhir kalau bisa ya tetap untuk memperhatikan, tetap fokus, ataupun kalau bisa dicatat kata-kata yang penting. Itu kan sebagai pembelajaran juga buat mahasiswa baru. Seperti itu. Sangat menarik sekali. Nah, yang terakhir nih Mas, mungkin dari Mas pribadi memiliki pesan nih buat para maba khususnya yang akan mengikuti orientasi studi dasar Islam 2022 ini. Silakan Mas. Pesan untuk maba ya mungkin jaga kesehatan aja sih, karena saya juga dari divisi kesehatan. Iya, benar. Enggak sih, mungkin gini sih untuk pesan dari untuk maba ya, semoga dari teman-teman maba ini bisa mengambil hikmahnya aja, dalam artian teman-teman maba juga pasti sangat capek dari hari pertama TAF, kemudian OSDI dan lain-lainnya. Nah itu kan kayak butuh kesehatan juga, butuh vitamin, ataupun nanti juga teman-teman maba ini paling enggak itu bisalah untuk membuat sebuah gerakan baru ataupun inovasi baru lah terhadap kampus UMY tercinta ini. Dan jangan lupa join ke Komsat Vokasi ya. Wih, keren banget nih pesannya keren banget sih Mas. Nah, mungkin sebelum kita tutup kita bisa tagline dulu kali ya, tagline dari OSDI. Jadi tagline-nya itu Muslim cerdas, Muslim berkualitas gitu ya Mas. Nah, oke, bisa dimulai Mas ya. Oke. 1, 2, 3. OSDI UMY 2022 Muslim cerdas, Muslim berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.